Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada humor klasik. Jika ada 3 suku, yaitu suku Jawa, Batak, dan Ambon, lalu lomba lari, kira-kira yang menang mana gitu? Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, pasti orang Ambon. Kenapa orang Ambon? Karena ketika mulai aba-aba, orang Jawa dengan gaya yang kalem mengatakan siji, loro, telu, baru lari. Lalu kalau orang Batak lain lagi dengan gaya tegasnya, sada, dua, tolu, dia baru lari, begitu. Tapi kalau orang Ambon lain lagi, ya. Kalau orang Jawa baru bilang siji, ya, orang Batak baru bilang sada, orang Ambon langsung 1, 2, 3, dia langsung lari dan menanglah dia dalam pertandingan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sebuah humor, begitu ya. Artinya ketika kita berbicara beragam suku, maka akan ada beragam pemahaman-pemahaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari segi dialek, dari segi kata-kata berbicara, semua satu dengan yang lainnya berbeda. Tapi perbedaan tidak selamanya akan membuat sebuah jarak yang menyebabkan perpecahan ketika ada dalam sebuah persatuan atau persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini dari bacaan kita dari 1 Korintus 8 ayat 1-13 mau menyatakan begini, ya. Pada saat itu dalam jemaat di Korintus, ya, ada kehidupan jemaat itu bermunculan beberapa masalah yang masih ada di jemaat, yaitu jemaat yang belum bisa melepaskan diri mereka dari kehidupan agama kafir mereka. Mereka yang dulunya menyembah berhala masih belum bisa melepaskan itu semua, masih memiliki iman yang lemah. Namun di satu sisi, ada juga jemaat di Korintus yang memiliki iman yang kuat, merasa orang yang paling berhikmat, memiliki roh, dan juga pengetahuan khusus, serta bangga bisa berbahasa roh. Tidak mengimbanginya dengan perbuatan yang baik. Nah, sayangnya seperti itu. Dan mengajarkan mereka yang lemah imannya, tapi cenderung untuk kesombongan diri. Konteks bacaan kita merupakan penjelasan Rasul Paulus tentang memakan daging atau makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Di sini Paulus menjelaskan begini. Yang pertama, memang memakan daging persembahan berhala bukanlah masalah selama jemaat memiliki pengetahuan, yaitu pemahaman yang benar tentang firman Allah atau firman Tuhan. Jadi ada jemaat yang memang dia sudah paham benar bahwa makan makanan penyembah berhala tidak berkaitan dengan iman mereka. Nah, lalu yang kedua, Paulus menjelaskan juga berhala merupakan sesuatu yang tidak ada. Dan memakan persembahan berhala tidaklah menjadi masalah. Kita hanya menyembah Allah yang esa. Jadi karena berhala itu tidak ada, maka makanan itu bukan dimakan oleh si berhala itu. Jadi kalau makan tidak masalah. Kita beriman bukan kepada berhala, karena kita beriman kepada Tuhan yang esa, begitu. Lalu yang berikutnya, bagi jemaat yang memiliki pengetahuan yang baik, janganlah sombong dan merendahkan mereka yang masih memiliki iman yang lemah. Kalau engkau punya pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan, tentang pemahaman ini, jangan jadi sombong. Nah, itu Paulus ingatkan begitu. Kemudian juga Paulus mau mengatakan begini, ada juga jemaat yang belum bisa melepaskan pemahaman bahwa makanan yang dipersembahkan untuk berhala adalah makanan berhala. Jadi mereka merasa kalau makanan itu makanan untuk berhala, itu membuat mereka pada akhirnya
memakannya, kalau dia memakannya maka mereka merasa berdosa. Ada seperti itu, jemaat seperti itu. Ya. Yang berikutnya Paulus menjelaskan jika jemaat yang kuat pengetahuannya, makanlah makanan berhala tersebut, silakan. Namun jangan pamer di depan jemaat yang lemah imannya, sehingga mereka tidak ragu nih benar boleh atau tidak. Kalau memang tidak terbiasa makan ya tidak apa-apa, yang penting beriman kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, Paulus mengingatkan begini, alangkah baiknya jika karena perkara makanan berhala menjadi batu sandungan untuk saudaranya, sebaiknya jangan memakan persembahan berhala tersebut. Nah, itu diingatkan itu di dalam bacaan kita, ya. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, jadi Paulus ingatkan kalau makanan gara-gara makanan berhala itu jadi batu sandungan, sebaiknya aku tidak akan makan lagi, supaya ada kebersamaan. Itulah kasih, ada pengorbanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik kalau kita berbicara soal makanan. Kalau konteksnya kita tarik dalam kehidupan kita pada saat ini, maka sebenarnya masih banyak jemaat Kristen yang tidak terbiasa juga sebenarnya memakan makanan yang haram, begitu ya. Tidak semua loh orang Kristen bisa makan yang namanya B2, gitu ya. Tidak juga terbiasa makan RW, tidak juga terbiasa makan meong. Meong itu kucing ya. Juga tidak terbiasa makan makanan Batman, kata orang Manado tuh paniki gitu ya. Dan juga tidak terbiasa dengan makanan Brandon yang ada B2-nya gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dia tidak terbiasa makan makanan seperti itu. Namun bukan berarti mereka memiliki iman yang lemah gitu loh. Karena ya, kadar keimanan tidak ditentukan pada makanannya, tetapi pada kualitas kedekatan kita kepada Tuhan gitu loh. Jadi kalau ada jemaat yang tidak terbiasa makan makanan yang tadi saya sebutkan haram itu, ya, jangan dibilang, oh kamu yang lemah imannya, saya dong bisa makan dengan sesuka hati. Ya silakan. Tapi kan perkara soal keimanan tidak ada kaitannya dengan makanan. Orang beriman itu adalah bagaimana dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya di dalam kehidupan bergereja atau berjemaat, hal membangun persekutuan menjadi keharusan yang dilakukan, yang harus diwujudkan bagi semua anggota di dalamnya. Jadi membangun kebersamaan itu penting. Mengapa? Karena kehidupan bergereja atau berjemaat merupakan kehidupan yang pertama, saling merasakan kehangatan kasih mesra. Kalau kita bersekutu di dalam persekutuan, maka kita harus merasakan kasih mesra itu. Yang kedua, kehidupan jemaat ya merupakan kehidupan yang tidak saling menyakitkan dan menyinggung perasaan saudaranya, tetapi kehidupan yang menghadirkan kedamaian. Harapannya kita datang hadirkan kedamaian lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, bukan justru dengan tindakan kita menyakitkan saudara kita. Tidak seperti itu persekutuan. Yang berikutnya, kehidupan bergereja atau berjemaat merupakan kehidupan yang menerapkan toleransi yang tinggi karena banyaknya keragaman suku, budaya, pendidikan, strata sosial itu ada di dalam gereja. Jadi dikatakan kita harus bisa toleransi yang tinggi karena keberagaman itu membuat kita tidak egois. Apalagi kalau kita bicara GPIB. GPIB itu terdiri dari berbagai macam suku, bahkan dikatakan GPIB itu mininya, ya, mininya bangsa Indonesia, karena semua suku ada. Oleh karena itu, dalam berjemaat tidak bisa egois, tidak bisa saya mau hanya kelompok dengan kelompok suku saya saja, nggak bisa. Tapi bergereja itu kita bersatu di dalam Kristus yang tidak pernah Kristus memandang perbedaan-perbedaan. Demikian juga dalam kehidupan kita, gitu loh. Hendaknya kita saling mengasihi, saling kuatkan, saling memperhatikan, walaupun itu bukan suku saya, begitu. Yang berikutnya, kehidupan bergereja atau berjemaat merupakan kehidupan yang menerapkan pola susah jika ada yang susah, dan bahagia jika ada yang berhasil atau sukses. Atau istilah kehidupan yang tidak iri hati, itu kehidupan berjemaat.
Jadi kita susah nih, kalau ada orang yang susah, kita susah banget. Bukan kita, kalau orang yang susah itu kebetulan nggak berkenan gitu ya. Mungkin dia pernah berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, lalu kita katakan syukur. Itu rasain. Jangan. Kehidupan berjemaat bukan seperti itu. Kehidupan jemaat adalah ketika dia susah, sekalipun dia mungkin pernah menyakiti hati kita, justru kita merangkulnya, mengasihinya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan kalau berhasil kita senang. Ya, dia berhasil, dia sukses, kita senang. Kenapa? Dia semakin sukses, bukannya iri hati. Gitu. Lalu kehidupan bergereja atau berjemaat merupakan kehidupan yang saling menopang, saling menguatkan, agar semua anggota gereja sama-sama memiliki kualitas iman yang sama. Gitu. Jadi kalau ada orang yang lemah imannya, jangan dijauhi, jangan dihakimi. Tidak seperti itu. Tetapi justru kalau dia lemah imannya, kita kuatkan dia, kita topang dia, supaya dia punya kualitas iman semakin meningkat. Begitu. Jadi kehidupan berjemaat yang beraneka ragam itu bukan berarti kita berbeda dalam kualitas iman. Harapannya kita sama-sama membangun iman satu dengan yang lainnya, sehingga semua gereja atau persekutuan kita menjadi persekutuan yang indah. Kenapa menjadi persekutuan yang indah? Karena kasihnya luar biasa, dilakukan, diwujudkan di tengah-tengah persekutuan, sehingga semuanya penuh dengan sukacita. Tuhan mengasihimu. Amin.